edukasi, ya, edukasi kepada adik-adik sekalian terkait tentang nafza dan penyakit HIV/AIDS. Baik, sebelum Ibu memberikan materinya, mungkin alangkah baik kita memperkenalkan diri ya. Kata orang ibaratnya tak kenal maka tak sayang ya. Sehingga apa yang kita terima mungkin nantinya tidak masuk di hati dan pikiran kita. Baik, nama Ibu Dr. Mary Kurniati, panggilan Dr. Mary. Ini yang mendampingi Ibu Gina sebagai tim promkes kita, promosi kesehatan Puskesmas Tambak. Saat ini kegiatan promosi kesehatan ya sangat difokuskan terutama masa pandemi ini ya, terkait COVID, vaksinasi. Tetapi tak kalah penting, kembali kami selalu ingin memberikan edukasi kepada anak pelajar terkait tentang nafza dan HIV/AIDS. Ada yang tahu apa itu nafza? Masa iya nggak tahu? Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Hah? Hah? Nggak pernah dengar istilah nafza? Nggak pernah? Nafza. Nggak pernah. Kalau narkotika? Pernah ya. Psikotropika? Nggak pernah dengar? Oke. Jadi sebenarnya nafza itu merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, ya. Nah itu narkotika terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu narkotika? Narkoba ya istilah kita ya. Tahu barangnya seperti apa? Tahu. Apa aja bocornya? Ya harus tahu. Kita boleh tahu, ya kita boleh tahu, tapi tidak boleh mencoba. Ya benar kan? Nah terus ya. Narkobanya, barang-barangnya apa aja tuh? Sabu-sabu. Nah, apa lagi? Ganja. Apa lagi? Obat-obatan apa itu? Hah? Obat-obatan seperti apa? Pil ekstasi. Oke. Heroin ya. Dan heroin ya. Nah, itu adalah golongan atas, golongan 1 daripada bagian narkoba, ya. Jadi yang adik-adik sebutkan tadi, pil ekstasi nanti masuknya ke dalam golongan psikotropika, ya. Narkoba tadi adalah golongan obat yang bisa dikatakan yang efek sampingnya yang sangat tinggi. Artinya apa? Pemakaian golongan narkoba ini heroin, ganja, ya, sabu-sabu, ya. Nah, itu akan memberikan efek kepada si pemakai mengalami semacam halusinasi. Tahu halusinasi? Apa itu halusinasi? Tingkat tinggi ya. Bisa kita menjadi bergembira yang berkelebihan, euforia namanya. Ya, kita bisa terjaga, bisa badan tune up 24 jam. Ya, kuat ya. Makanya mungkin para artis selama 24 jam efek tubuh akan meminta, ya, karena sudah ada reseptor pengenal terhadap sabu tadi atau heroin tadi, ya, atau ganja tadi. Besok dia akan tubuhnya akan meminta. Apa tandanya dia meminta? Kita tuh ingin menghisap lagi, ya. Kita ingin memakainya lagi. Tenggorokan ini tidak enak, nyaman, tubuh ini lemes, kayak orang mau mati lah. Jadi ketergantungan tadi itulah yang membuat seseorang akhirnya terjerat sebagai pemakai pengedar, ya. Kemudian kalau golongan psikotropikanya pil ekstasi tadi, pil kolpot kalau istilah orang geng-geng mereka ya. Nah, itu di Jawa pernah sebelum kita pandemi ya, itu pil itu sudah sangat banyak beredar di tingkat SD. Jadi adik-adik harus hati-hati jika seseorang memberikan pil obat yang bentuknya tidak jelas, namanya tidak tahu, hanya polos saja, jangan langsung diminum. Mungkin dia bilang karena nampak kamu lagi sedih, kita lagi sendiri, lagi galau tingkat tinggi, ya, lagi bad mood yang luar biasa, ya, datang kawan kita.
mungkin sahabat kita, ya mungkin saudara kita. Nah, bad moodnya jadi lenyap, ya, bisa gembira yang berkelebihan, ya. Akhirnya kasihnya satu hari ini gratis, tetapi besok adik-adik tidak bisa mendapatkannya gratis, pasti akan membeli. Awalnya harganya mungkin 50.000, besoknya bisa 100.000, akhirnya harganya semakin naik. Akhirnya apa? Uang jajan cukup nggak? Tidak. Akhirnya kita jual, maling, ya. Benar sekali. Sehingga perilaku kita tidak baik jadinya. Oke. Kemudian zat adiktif lainnya apa? Yang paling banyak, dan saya ibu yakin ini yang laki-laki ini sudah mencoba rokok. Jadi golongan zat adiktif lainnya yang singkatan dari nafza tadi, contohnya adalah rokok. Maka kenapa seseorang yang sudah mencoba merokok maka akan muncul kecanduan, ya kan? Karena di dalam rokok itu apa kandungannya yang membuat seseorang jadi ketergantungan? Nikotin. Tuh dia. Pintar ya. Mencocok jadi BNN besok. Ya, yang membuat seseorang jadinya kecanduan. Data statistik penelitian di luar negeri, seorang remaja dewasa atau mulai remaja, ya, pada usia sudah 12 tahun sampai SMA itu, yang membuat seseorang banyak terjatuh menggunakan narkoba atau golongan psikotropika tadi, secara statistik adalah rasa ingin mencoba. Itu yang paling tinggi persentasenya. Karena wajar remaja, anak-anak yang beranjak dewasa, pra-remaja, ya, itu adalah sifat nalurinya secara psikologis ingin mencoba. Karena bilang tadi kita boleh tahu, tapi tidak boleh mencoba, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipakai. Nah, itu dia yang paling penting sekali. Sehingga jangan ada rasa ingin mencoba terhadap golongan nafza ini. Yang paling ringan yang laki-laki rokok tadi, ya. Mau jadi angkatan nggak? Kalau mau jadi angkatan, pelihara paru-parunya dari sekarang dengan tidak terpapar dengan asap rokok. Ya, karena asap rokok tadi, kalau kita pun tidak merokok, ya, kita tidak merokok, kita berada di orang di sekitar yang merokok, asap rokoknya yang menghidup dengan kita, resikonya sama dengan orang si perokok. Penghitis adik-adik dari SD sudah terpapar dengan asap rokok, apalagi merokok, nanti di masa SMA, kuliah, ingin masuk angkatan, maka bisa dipastikan paru-parunya sudah ada flek putih-putihnya kalau di ronsen. Ya, bukan jempol sih, cuma sudah ada bekas-bekas. Jagalah kesehatan tubuh dari sekarang dengan tidak pernah mencoba daripada narkotika tadi, psikotropika, apalagi yang paling gampang kita dapatkan sekarang adalah rokok. Ya, jadi jangan kita menganiaya tubuh kita dengan sesuatu yang membuat merusak. Ya, jadi makanya kalau kita lagi bete, lagi bad mood, cari kawan yang membawa kita sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Kita memilih kawan yang nongkrong di simpang, ya. Milih kawan yang nongkrongnya di kafe, gitu kan? Jangan seperti itu. Kalau sudah nongkrong di simpang, kalau sudah nongkrong di kafe, itu yang dikerjakan apa kalau laki-laki? Merokok. Oh, itu dia, tahu dia. Ya, oke. Jadi kalau sudah kita nongkrong di simpang, nongkrong di kafe, hal yang paling umum kalau para lelaki ini pasti merokok ada di sana. Ya, sempat pula ada teman yang jahat yang mengedarkan pil ekstasi, maka akan terjadilah pergaulannya apa? Kalau malam hari ada laki-laki ada perempuan, apa yang terjadi? Apa? Apanya? Apanya? Nggak bisa diperjelas. Nggak bisa diperjelas. Seks bebas, ya. Oke, itu dia. Terkait dengan seks bebas, tema yang Ibu sampaikan adalah HIV/AIDS. Ya,
itu? Penyakit. Penyakit apa? Apa nama penyakitnya itu? HIV atau AIDS ya nama penyakitnya? Hah? Hah? Adek? Enggak pernah membaca tentang AIDS? HIV/AIDS? Masa ya belum? SMP udah belajar kan? Jadi kalau HIV itu adalah nama virusnya. Apa kepanjangannya? Hah? Apa kepanjangannya? Human Immunity Virus. Jadi virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia, imunitas. Ya, itu dia. Nah, jadi nama virusnya HIV, nama penyakitnya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, nah itu jadinya. Jadi kalau seseorang sudah terpapar virus HIV tadi, dia tidak akan bergejala saat ini, tetapi 10 tahun kemudian masa inkubasinya. Masa inkubasi itu adalah di mana virus masuk ke dalam tubuh, baru menimbulkan gejala. Itu setelah 10 tahun. Bayangkan, lama ya. Laki-laki yang datang berobat sama ibu, datang dengan keluhan sakit kencing bernanah. Apa tuh? Hah? Laki-laki tahu bisa ini? Boleh. Apa lagi? Apa istilahnya? Penyakit raja singa. Pernah dengar? Ya, tuh. Dia mengeluhkan itu sakitnya. Langsung ibu tanyakan secara terbuka. Nah, ibu minta kejujurannya. Pernahkah kamu berhubungan dengan bukan pasangan seminggu ini? Ya bu, dengan pacar saya. Ya. Ya, ternyata pacarnya tidak sehat. Sudah mengandung virus HIV, bukan virus infeksi menular seksual. Kita nggak tahu nih ada HIV apa tidaknya. Ya, karena belum dilakukan tes. Itu dia. Ya. Nah, jadi itu penyakit infeksi menular seksual itu dalam 1 minggu bila kita berhubungan dengan pasangan yang tidak sehat, maka baik laki-laki atau perempuan akan menimbulkan keluhan. Kalau laki-laki tadi itu dia rata-rata adalah sakit kencing atau dia bisa bernanah. Ya, kencingnya tuh bernanah, putih kayak putih susu. Nah, kalau perempuan biasanya keluhannya adalah keputihan yang sangat banyak, yang sangat bau, dan bisa juga gatal. Itu kalau keluhan pada perempuan. Tapi keluhan pada perempuan ini biasanya tidak begitu mengganggu. Tapi laki-laki dalam waktu 1 minggu tidak diobati, dia akan kesakitan. Tapi kalau perempuan dia bisa menahan, bisa sebulan 2 bulan. Atau ibaratnya perempuan adalah sebuah kaca. Sekali terlenting aja, lentingannya dikit saja, itu sudah retak. Kalau sudah retak, retaknya nggak bisa diperbaiki. Ya, tidak bisa direparasi. Ada sih reparasi vagina namanya, tapi selaput darahnya sebagai tanda suatu keperawanan seorang wanita itu tidak bisa diperbaiki. Ya, makanya di sini tiangnya perempuan yang harus menjaga diri. Ya, karena laki-laki ini bawanya kucing nih. Ya. Nah, itu dia. Jadi efek dari pergaulan yang tidak sehat, kita coba-coba. Kita tahu ini barang haram, kita tahu ini nggak boleh, tapi dicoba juga, itulah resikonya. Ya, sehingga apa? Sehingga membuat orang tua kita akan sedih, ya, itu pasti. Kesehatan kita akan terganggu, ya. Kemudian apa lagi? Akhirnya masa depan kita bisa hancur. Ya, cita-citanya jadi angkatan nggak tercapai. Mungkin cita-citanya ingin jadi dokter seperti ibu juga nggak tercapai. Ya, nah jadi mulailah adik-adik sekarang apa yang ibu sampaikan tadi menjadi suatu tambahan ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bisa dibagikan ke teman-temannya. Adik-adik bisa menjadi suatu istilahnya sebagai panutan, ya. Contoh bahwa siswa yang sudah tahu apa itu nafsa, apa itu bahayanya HIV/AIDS, ya. Penyakit HIV/AIDS ini hanya menular melalui hubungan seks bebas dan melalui kontak darah. Misalnya dia memakai narkoba dengan suntik jarum, bergantian dengan teman-temannya, ya, itu bisa tertular virusnya. Dan dari seorang ibu yang sedang hamil kepada
bayinya itu bisa menular melalui tali plasenta si ibu. Jadi kalau seorang ibu hamil yang terinfeksi HIV, maka bisa dikatakan 100% anaknya juga akan tertular. Ya, makanya sekarang program pemerintah, setiap ibu hamil di puskesmas kita menyediakan alat tes HIV dan hepatitis. Ya, mudah-mudahan adik-adik sekalian di sini yang sudah kelas 9 bisa membagi ilmunya kepada adik-adiknya, ya, kepada keluarganya. Jangan pernah sekali ingin mencoba-coba, hindari pergaulan yang tidak sehat, pilihlah teman yang bisa membuat kita berprestasi. Ya, pilih kawan yang bisa membuat kita punya prestasi, bukan pilih kawan yang membuat kita malas belajar. Nah, ya, ingat orang tua sudah susah payah. Nah, jadi apalagi zaman sekarang, zaman milenial, segala IT, segala handphone sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seorang remaja. Ya, tolong yang di handphone itu dilihatnya apa yang wajar kita lihat. Karena sekarang ada penyakit, ya, penyakit akibat dari ketergantungan handphone tadi. Ada perilaku seks mania dikarenakan sering melihat sesuatu yang porno di handphone.